Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan pelajaran kita tentang asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran, dan telah sampai pada ayat ke-127 dari surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastabtunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yatama nisa'il lati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an takumu lil yatama bil qisti wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Artinya, dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu waktu seorang lelaki ahli waris dan wali dari seorang putri yatim menggabungkan seluruh harta kekayaannya dengan harta kekayaan putri yatim itu, sampai barang yang paling kecil pun digabung pula. Bahkan dia ingin mengawini putri itu dan berkeberatan mengawinkannya dengan orang lain, karena takut harta kekayaan putri yatim itu jatuh ke tangan orang lain. Dia melarang sama sekali putri itu melakukan perkawinan. Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-127 surat An-Nisa yang dengan tegas memberikan penjelasan tentang bagaimana sebenarnya mengurus anak yatim. Dalam ayat ini tegaskan tentang cara seorang wali melaksanakan kewajibannya terhadap anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa Jabir mempunyai saudara misan wanita, anak pamannya yang berparas jelek, tapi mempunyai harta warisan yang banyak dari ayahnya. Jabir merasa enggan untuk mengawininya dan merasa berkeberatan pula untuk mengawinkannya dengan orang lain. Hal ini dikarenakan Jabir merasa khawatir kalau kekayaan saudaranya itu jatuh ke tangan orang lain. Dalam hal ini Jabir mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-127 sebagai penjelasan tentang cara memelihara anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Suddi. Selanjutnya ayat ke-128 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khairun uhdiratil anfusu suha wa antus tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.
Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu dari nusuk dan sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu Saudah binti Jam'ah telah berusia lanjut dan dalam hatinya timbul keraguan-raguan dan khawatir diceraikan oleh Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, hari giliranku aku hadiahkan kepada Aisyah." Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-128 surat An-Nisa sebagai ketegasan bahwa seorang istri boleh menghadiahkan gilirannya kepada istri yang lain, sebagaimana yang telah dilakukan Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim dari Aisyah. Dalam riwayat lainnya diceritakan bahwa istri Rafi bin Khudaij, putri Muhammad bin Muslimah, kurang disayangi oleh suaminya karena sudah lanjut usia. Dia merasa khawatir kalau sampai diceraikan oleh Rafi bin Khudaij. Oleh sebab itu dia berkata kepada suaminya, "Janganlah engkau ceraikan, dan aku persilakan engkau mendatangi istri yang lain pada hari giliranku." Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-128 surat An-Nisa yang memberikan ketegasan tentang pembinaan keserasian hidup bagi sepasang suami istri, saling isi mengisi dan menciptakan kasih sayang dalam rumah tangga. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dari Sa'id bin Musayyab. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa ayat ke-128 diturunkan sehubungan dengan seorang lelaki yang beristri yang dari hasil perkawinan itu sudah melahirkan banyak anak. Lelaki itu berkeinginan untuk menceraikan istrinya dan ingin kawin dengan wanita lain yang lebih muda dan lebih cantik. Istrinya merelakan asalkan dia tidak diceraikan. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-128 sebagai ketegasan bahwa antara suami istri harus bisa menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam rumah tangga. Satu sama lain harus mengerti keinginan masing-masing sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terbina dengan baik. Hadis riwayat Hakim dari Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa pada waktu permulaan turunnya ayat ke-128, datanglah seorang wanita kepada suaminya seraya berkata, "Aku ikhlas mendapat nafkah lahiriah saja darimu, sekalipun tidak mendapat nafkah batin, asalkan tidak diceraikan. Kamu pun aku persilakan untuk kawin dengan wanita lain bila membutuhkannya." Sehubungan dengan kata-kata seorang istri itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sampai akhir ayat yang dengan tegas memberikan keterangan bahwa seorang istri diperbolehkan memberikan gilirannya kepada istri yang lain atau mempersilakan suaminya kawin lagi, sekiranya si istri sudah tidak mampu melayani hubungan seksual dengan mengajukan permohonan agar tidak diceraikan. Sebagai suami seharusnya mengabulkan permohonan istrinya untuk tidak menceraikan. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Sa'id bin Zubair. Selanjutnya ayat ke-129 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nasa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatajaruha kal mu'allaqati wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim.
Artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kekurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-129 diturunkan sehubungan dengan Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencintai Aisyah melebihi kecintaannya terhadap istri-istri yang lain. Oleh sebab itu setiap saat Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku. Janganlah engkau memaksakan sesuatu yang menjadi perintahmu di atas kemampuan yang ada pada diriku." Rasulullah SAW dalam bentuk-bentuk lahiriah bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam hati sangat mencintai Aisyah, karena satu-satunya istri beliau yang gadis dan termuda, sehingga beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai ketegasan bahwa dalam batiniah diperbolehkan tidak adil, sedangkan dalam lahiriah wajib berbuat adil. Namun demikian kecenderungan terhadap satu istri itu tidak boleh menyebabkan mengabaikan kewajiban terhadap yang lain. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abu Zar'ah. Selanjutnya ayat ke-135 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina in yakun ghaniya aw faqiran wallahu awla bihima fala yattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-135 surat An-Nisa diturunkan sehubungan dengan adanya persengketaan antara orang kaya dan orang yang miskin yang datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan pembelaan terhadap orang yang miskin lagi fakir, dengan anggapan bahwa orang yang fakir tidak akan berbuat zalim terhadap orang kaya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan cara yang ditempuh Rasulullah SAW itu, dan memerintahkan agar beliau menegakkan keadilan di antara kedua orang yang bersengketa. Beliau mendapat teguran agar berbuat adil dalam menegakkan hukum terhadap siapa saja. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Suddi. Selanjutnya ayat ke-148 sampai dengan 149 surat An-Nisa. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya.
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Sebab turunnya dua ayat ini adalah ayat ke-148 dan 149 diturunkan sehubungan dengan seorang lelaki yang bertamu kepada seorang penduduk di Madinah. Dia mendapat perlakuan yang kurang baik dari tuan rumah, sehingga dia pindah bertamu kepada seorang yang lain. Dia menceritakan perlakuan tuan rumah yang disinggahi pertama dan memuji tuan rumah yang kedua. Dengan kejadian yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai kejelasan bahwa Allah tidak menyukai orang yang suka mengunjing dan mencintai orang yang pemaaf terhadap kehilapan dan kesalahan orang lain. Di samping itu diperbolehkan kita mencibir orang lain apabila kita dianiaya. Hadis riwayat Hanad ibnu Siri dalam kitab Zuhdi dari Mujahid. Selanjutnya ayat ke-153 sampai dengan 156 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbara min zalika faqalu arinallahi jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu birulmihim thumma attakhadhu ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afawna an zalika wa atayna Musa sultanan mubina. Dan seterusnya sampai dengan akhir ayat 156. Artinya, ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Dan mereka menyembah anak sapi sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina karena mengingkari perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan, disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan mengatakan, hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu waktu orang-orang Yahudi datang menghadap kepada Rasulullah SAW seraya berkata, sungguhnya Musa telah membawa alwah dari sisi Allah kepada kami. Oleh sebab itu, coba kamu datangkan pada sekarang ini alwah dari sisi Allah Subhanahu wa taala agar kami beriman kepadamu. Sehubungan dengan kedatangan dan kata-kata orang Yahudi tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-153 sampai dengan 156 sebagai ketegasan bahwa pada suatu waktu orang-orang Yahudi pernah datang kepada Nabi Musa untuk meminta sesuatu yang lebih berat dari apa yang diminta sekarang.
Dan setelah permintaan itu dikabulkan, mereka tetap ingkar kepada Allah dan Nabi Musa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka. Setelah turunnya ayat-ayat ini, ada seorang lelaki dari kalangan Yahudi berdiri seraya berkata, "Sesungguhnya Allah tiada menurunkan sesuatu kepadamu, dan tidak menurunkan kepada Musa, tidak menurunkan sesuatu kepada Isa, serta kepada seseorang pun." Sehubungan dengan kelancangan orang Yahudi tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-91 dari surat Al-An'am yang berbunyi, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih," yang artinya dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Ayat ini diturunkan dengan maksud untuk memberi peringatan dan teguran atas kelancangan mereka. Riwayat Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi. Selanjutnya ayat 160 sampai dengan 162 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Fabidzulmi minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa ahdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim wa amwalan nasi bil batili wa atadna lil kafirina minhum adaban alima. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina salata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima. Artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada waktu itu orang-orang Yahudi biasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Mereka selalu menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala mereka haramkan, dan apa yang diharamkan oleh Allah mereka halalkan. Sebagian dari barang yang diharamkan Allah yang mereka budayakan ialah riba. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah secara jujur dari kalangan mereka, di antaranya Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'yah, Asad bin Sa'yah, dan Asad bin Ubaid saja yang tidak mau melakukan kezaliman. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-160 sampai dengan 162 surat An-Nisa sebagai kabar tentang perbuatan mereka dan sebagai kabar gembira bagi mereka yang beriman untuk mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al-Murki dari Sufyan bin Uyainah dari Amrin dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-163 sampai dengan 165 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaimana wa ataina Dauda zabura, dan seterusnya sampai dengan akhir ayat 165. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan kepada nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah Adiyin bin Zaid pada suatu waktu berkata, kami tidak mendapatkan suatu keterangan apakah Allah menurunkan sesuatu kepada seseorang sesudah Al-Wah atau perjanjian Musa. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-163 sampai dengan 165 sebagai teguran dan penjelasan serta peringatan atas kata-kata tersebut. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bahwa Dia mengutus para utusan, ada yang diceritakan kepada umat manusia dan ada yang tidak diceritakan olehnya. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa ketika ayat ke-153 sampai dengan 156 dari surat An-Nisa diturunkan dan dibacakan kepada orang-orang Yahudi, mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu kepada umat manusia, baik kepada Musa, Isa, dan tidak kepada seorang nabi pun. Mereka berkata demikian sambil menutur amal-amal kejelekan mereka. Sehubungan dengan perkataan dan perbuatan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-163 sampai dengan 165 sebagai jawaban atas perkataan mereka tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia telah menurunkan sesuatu kepada para nabi, baik yang dituturkan kepada mereka maupun yang tidak dikisahkan kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Haris, dari Abdul Aziz, dari Abu Ma'syar, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi. Demikianlah beberapa ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.